Hari ini hari Rabu tanggal 7 Juni. Masya Allah, terlihat sangat padat sekali jamaah yang ada di Masjidil Haram. Ini suasana setelah sholat maghrib berjamaah seperti ini. Bisa jamaah lihat. Nah itu, ini kita lihat. Ini jamaah baru keluar dari Masjidil Haram, mau pulang mungkin ya. Masya Allah. Ya, dari tangga ini. Subhanallah. Masya Allah. Dan di sebelah sana bisa kita lihat. Masya Allah, penuh banget. Ini kemarin belum sepadat ini. Sekarang jarak beda 1 hari saja sudah seperti ini padatnya. Masya Allah. Ini pintu Malik Abdul Aziz yang sampai sekarang belum selesai dan belum dibuka juga. Dan ini WC 3 ya. Biasa jamaah berkumpul atau janjian atau ketika patokan mau pulang ke hotel di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini suasana di luar sehingga mereka akan pulang ke penginapan atau hotel masing-masing untuk beristirahat. Ini terlihat jamaah Indonesia ya, sudah mulai berdatangan. Ini kita masuk ke pintu Ajiat ya. Ada doa di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, jamaah sekalian, itu di sana. Nah, pintu ini adalah pintu imam, keluar masuk imam dari Masjidil Haram menuju ke Istana Raja, ataupun keluarga raja ataupun raja dari Istana Raja mau menuju ke Masjidil Haram. Dan masuk ke pintu yang ada bunga-bunganya itu ya. Untuk masuk ke area tawaf ini belum diperbolehkan, masih ditutup. Ini sementara akses yang diperbolehkan hanyalah dari pelataran tawaf menuju keluar. Nah, jadi saya belum bisa masuk ke pelataran. Kita akan keliling dulu di sini. Masya Allah, padat sekali. Ini kalau kita masuk ke dalam sini, ini masuk ke area tawaf lantai 2 ya, karena saya tidak ingin tawaf di lantai 2, maka mungkin saya harus cari alternatif agar bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Mungkin harus tunggu beberapa waktu lagi agar bisa masuk ke pelataran.
alhamdulillah akhirnya saya diizinkan masuk ya. Nunggu beberapa saat saja, nunggu agak longgar sedikit. Akhirnya diperbolehkan masuk oleh petugas untuk menuju ke pelataran Ka'bah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makasih Allah permudah. Masya Allah, tabarakallah, sudah terlihat di situ ada bangunan Ka'bah. Pintu ini juga masih ditutup. Kita akan cari lagi mana pintu yang dibuka untuk bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Karena di luar udara cukup panas, saya akan minum air zam-zam dulu. Air zam-zam ini ada dua ya. Kalau yang pengen dingin, ini yang polos, tidak ada namanya. Kalau nggak pengen dingin, ini ada tulisan not cold. Wah, tinggal sedikit. Yang not cold ini banyak yang diminati. Kita ambil yang dingin aja. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sudah selesai meminum air zam-zam. Kita akan lanjut lagi cari mana pintu yang dibuka nih, yang nggak dipagar, agar bisa masuk ke halaman Masjidil Haram, ke halaman atau ke pelataran Ka'bah ya. Masya Allah, ini juga masih ditutup pintunya. Kita coba cari lagi. Atau kita cari arah yang mau menuju ke tempat sa'inya. Jadi jamaah sekalian, memang kalau suasana padat seperti ini tidak semua akses mau menuju ke Ka'bah itu dibuka, tetapi hanya beberapa saja yang dibuka. Ini tujuannya supaya memudahkan atau menetralisir ya, agar jamaah tidak numpuk semuanya di pelataran Ka'bah. Karena kalau semuanya pengen di pelataran Ka'bah ya, pasti tidak nyaman untuk berada di sana. Makanya petugas-petugas Masjidil Haram juga sudah menetralisir. Oh, ternyata ditutup juga ya. Ini akses mau menuju ke tempat sa'i juga ditutup, dipagar. Ini sementara ini nggak bisa ke pelataran ya, tapi nggak apa, kita dari sini aja. Kita akan coba melihat Ka'bah dari sini dan kita akan berdoa ketika melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Amin amin ya Allah ya alamin. Itulah doa ketika melihat Ka'bah. Jadi dianjurkan sekali
ketika jamaah datang ke Masjidil Haram kemudian melihat Ka'bah, sangat dianjurkan untuk membaca doa ketika melihat Ka'bah. Mudah-mudahan jamaah sekalian nanti Allah mudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Allah mampukan jamaah sekalian untuk berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ini mulai ada yang sudah mulai bisa masuk ini ya. Kita akan coba. Ya, ini sudah mulai pada masuk ke sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah. Lagi-lagi Allah mudahkan lagi. Akhirnya saya bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya, untuk di dalam tidak terlalu padat ya. Karena memang untuk masuk ke sini betul-betul dijaga dan disortir. Tidak semuanya bisa masuk ke pelataran Ka'bah ini ya. Nah, jamaah sekalian, ini kita lihat di sini penuh. Tapi di sini ya ada jamaah Indonesia ya, masya Allah, sedang istirahat. Nah, ini kita lihat. Ini kenapa tempat ini kosong? Kenapa tempat ini kosong ya? Sedangkan banyak jamaah ya. Ternyata tempat ini sengaja dikosongkan, disterilkan, tidak boleh ada orang yang sholat di depan ini. Karena lihat ini di bangunan ini adalah posisi imam Masjidil Haram. Nah, jadi dan nanti ketika sholat ini batas yang depan ini juga dibuka, kemudian dipagar sampai ke depan Ka'bah. Itu tidak boleh ada yang sholat di depannya. Ya, kenapa? Tentu sudah tahu jamaahnya ya. Karena orang yang sholat di depan imam itu tidak sah sholatnya. Ya, masya Allah, ini tempat imam di sini. Imam Masjidil Haram mengimami sholat fardu di tempat ini. Dan ini di atasnya ini adalah tempat muadzin atau Bilal ya. Baik, alhamdulillah. Jamaah sekalian, kalau jamaah begitu datang dari luar masuk ke Masjidil Haram, ke pelataran Ka'bah, maka diperbolehkan atau dianjurkan untuk langsung melaksanakan tawaf tanpa perlu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ya, jadi jamaah yang begitu datang, yang melaksanakan haji atau umrah begitu datang ke Masjidil Haram, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid dan langsung melaksanakan tawaf. Nah, kemudian tawaf kalau di luar pelaksanaan haji atau umrah, ketika jamaah masuk ke Masjidil Haram bisa juga langsung melaksanakan tawaf ya, tidak usah tahiyatul masjid. Nah, ya, itu sudah menjadi pengganti tahiyatul masjid, langsung tawaf. Namun ketika jamaah masuk ke Masjidil Haram tidak melakukan tawaf, maka tetap jamaah harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya, sebagai penghormatan masuk ke dalam masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, janganlah duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu adalah dalil tentang pentingnya atau keharusan
kewajiban untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Baik. Jamaah sekalian, karena waktu maghrib ini waktu yang padat, jadi untuk tawaf sunnahnya mungkin nanti saya akan laksanakan setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu agak longgar, ya. Saya akan duduk dulu, sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk ngaji. Setelah sholat isya baru melaksanakan tawaf. Allahu Akbar. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah tadi setelah selesai melaksanakan sholat isya, saya langsung bisa melaksanakan tawaf sunnah di Ka'bah dan alhamdulillah lancar, tidak ada halangan serta apapun. Namun kalau kita lihat dibanding hari kemarin ya, tanggal 16 dengan sekarang, ini sekarang terlihat lebih padat ya, terlihat lebih padat dibanding dengan kemarin ya. Kalau kemarin masih agak longgar, sekarang masya Allah lebih padat ya. Nah, jamaah sekalian, ini tadi ini yang tiga yang ada lampu tiga ini adalah Hijir Ismail atau di atasnya ada talang emas ya. Biasanya yang jamaah suka menyebutnya kalau berdoa di sini di talang emas mustajab. Ya betul. Ini adalah salah satu tempat-tempat yang mustajab yang ada di Masjidil Haram. Ya, tapi ada keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana kalau sholat di dalam Hijir itu sama hukumnya dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya. Karena suatu ketika Ibunda Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin sekali sholat di dalam Ka'bah. Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Karena kita tahu bahwa dari zaman dahulu, zaman Rasul sampai sekarang itu pintu Ka'bah berada
atau posisinya di atas ya, sehingga tidak sembarangan orang, tidak setiap orang bisa melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melaksanakan sholat di sana. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, kalau engkau ingin sholat di dalam Ka'bah, maka sholatlah engkau di dalam hijir. Ya, yang dimaksud hijir ini adalah ya ini. Di sini ada lampangan, ada pagar ya, melingkar. Seperti itu. Sholatlah di dalam hijir karena sungguhnya itu adalah bagian dari Ka'bah ya.